Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial lagi tentang Microsoft Word. Kali ini kita akan bahas topik mengenai cara mengetik rumus matematika atau cara membuat rumus-rumus di ketikan Microsoft Word kita. Nah, nanti kita akan menggunakan tools yang namanya Equation. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, di sini ada dua contoh kasus yang akan kita coba buat rumus ini, ketikan ini. Jadi sebelumnya saya sudah bikin ini. Nah, bagaimana kita bisa membuat atau mengetik ini di Word? Nah, jadi ada dua model ya. Yang satu yang seperti ini, ada pecahan, ada pangkat juga, dan di dalamnya juga agak rigid ya. Ada pangkat juga, ada pecahan lagi di dalamnya. Kemudian soal yang kedua, nah seperti ini ya, akar, ada juga kurung ya, kurung tutup dan segala macamnya. Nah, kita akan coba buat seperti ini. Jadi saya akan coba buatkan di bawahnya supaya mudah untuk menjadi contoh atau gambaran yang akan kita coba praktekkan pada video ini. Oke, jadi kita akan coba ikuti yang seperti ini. Kita tempatkan dulu. Jadi untuk menempatkan kursornya terserah saja ya. Jadi maunya nanti bisa kita atur lagi ya. Kita taruh sini. Nah, untuk toolsnya nanti kita akan buat ya, kita akan gunakan menu di bagian insert. Jadi ada menu insert di bagian atas ini. Kemudian lihat di bagian kanan menu itu ada namanya equation. Ya, equation. Nah, silakan ini diklik. Nah, sehingga nanti akan muncul di sini type equation here. Jadi kita disuruh ngetik di sini. Nah, nanti pengaturannya bisa kita atur lagi, mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri. Jadi kita biarkannya dulu seperti ini. Nah, kita perhatikan yang akan tampil pengaturannya pada menu yang di atas. Di sana ada tambahan yaitu menu equation. Jadi setiap insert yang kita lakukan akan bertambah pengaturannya di paling ujung seperti ini. Oke, kita perhatikan di sini mulai dari tools, ada conversion, kemudian ada simbol-simbol nanti akan kita gunakan. Jadi kalau rumus matematika kan banyak sekali ya rumus-rumusnya ini. Nah, jadi ada simbol-simbol yang kita gunakan, jadi kita bisa pakai yang ada di sini. Nah, kebetulan dalam contoh kasus ini, kita tidak ada menggunakan simbol ini, ya semuanya ada pada keyboard kita, ketikan keyboard kita. Oke, kemudian kita lihat struktur. Nah, di sini perlu kita pahami strukturnya. Jadi di sini struktur yang banyak sekali bentuk-bentuk pola rumusnya. Kita jelaskan yang pertama, di sini ada namanya fraction. Ya, fraction ini pecahan ya. Jadi pecahan itu ada yang seperti ini ya. Yang pertama ini yang diketik ya. Itu namanya stack fraction. Jadi pembilang penyebut sejajar. Nah, kemudian juga di sini namanya itulah skewed fraction. Nah, ini miring ya. Nah, atau seperti ini yang nomor 3, linear, atau yang seperti ini yang kecil, yang keempat. Jadi ada 4 model untuk membuat pecahan ya. Fraction. Nah, nanti kalau kita mau membuat pecahan, ya kita ambil pola yang ada di bagian fraction ini. Seperti apa nanti contohnya. Oke. Kemudian sebelahnya itu adalah script. Nah, ini untuk pangkat. Ya, untuk bikin pangkat-pangkat. Jadi kita pilih di bagian script juga ada 4 modelnya. Jadi ada yang seperti yang normal ini, superscript. Ya. Kemudian juga subscript, kalau pangkatnya di bawah. Kemudian ada juga pangkatnya atas bawah, ya, subscribe dan superscript. Kemudian ada di yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini adalah sebelah kiri. Itu untuk perpangkatan. Kemudian untuk radikal, nah radikal ini adalah untuk akar ya. Jadi kalau akar di dalam, kemudian akar kuadrat juga seperti ini. Jadi juga ada angka defaultnya. Jadi bisa kita ambil yang mana. Ya, ini adalah kerangkanya. Jadi kita bisa ambil gunakan. Kemudian yang kotak-kotak inilah tempat kita ngisi angka nanti. Ya, atau kita melanjutkan rumus, kita ambil ya sesuai dengan pola dari rumus kita. Kemudian juga ada integral ya. Nah, seperti ini ada banyak sekali macamnya untuk integral. Ada juga large operator ya. Nah, ini ya. Semacam seperti ini. Kemudian ada juga break ya.
Nah, break ini itu untuk kurung kerawal, jadi kurungnya macam-macam, ada kurung setengah lingkaran, kurung siku, ya kurung kerawal ya. Nah, kurung segitiga macam-macam. Jadi sesuai dengan pola rumus kita. Kemudian ada sin, ya cos, tangen. Nah, seperti ini. Kemudian juga accent ya. Kemudian ada juga log. Nah, kemudian juga ada operator yang lainnya dan ada matrik. Ya, matrik kita mau berapa? Nah, jadi kita bisa gunakan. Nah, ini sudah saya jelaskan seperti ini ya. Jadi ini pola kerangkanya sudah jelas. Kita mau bikin apa nanti? Apakah pecahan, pangkat, akar, integral, atau lain-lainnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat pola rumus kita. Di sini kalau kita lihat, jadi kalau dalam membuat equation ini, kita jangan melihat yang di bagian terkecil. Jadi lihat sebagian besarnya dulu, bagian besarnya. Kalau kita lihat secara luarnya atau besarnya ini secara khusus inilah perpangkatan kita mulainya. Ya, kenapa perpangkatan? Karena di sini ada angka 4 dan di sini ada angkanya. Ya, jadi nanti pangkatnya sudah jelas 4. Ya, kemudian nanti ada dalam kotak itu ada angka-angka seperti ini, kurung buka, kurung tutup. Ya, oke. Nah, kita coba ambil bagian script. Nah, polanya adalah bentuknya adalah script. Jadi pola induknya adalah script seperti ini. Nah, kita ambil ini. Nah, kita ada bentuk pola ya seperti ini. Ini tempat angka pangkatnya dan ini untuk kurungnya, kurung buka, kurung tutup yang ada dalam sini. Ya. Nah, jadi kita bisa isi di sini angka 4 dulu. Nah, sorry. Angka di sini ya, angka 4. Jadi tandai. Nah, kemudian yang untuk di dalamnya sini, nah itu kan ada kurung ya, ada kurung buka, ada kurung tutup. Nah, bukan berarti kita ngetiknya di keyboard kurung seperti ini, tidak ya. Ya, jadi kita ambil yang ada namanya bracket. Nah, kita ambil bracket dulu karena induknya adalah paling luar itu. Ibarat kita ngetik itu yang paling awalnya itu ini. Nah, jadi kita harus ambil bracket dulu yang ada kurung buka, kurung tutup ini. Oke. Nah, sudah. Nah, ini sudah ada pola kerangkanya. Nah, sekarang untuk di bagian tengah, berarti adalah bagian tengah di sini lagi. Kalau kita lihat secara besarnya atau luarnya, berarti kita ngambilnya adalah pecahan. Karena di sini adalah pembilang, ini grup pembilang, ini grup penyebut ya. Jadi pecahan itu pembilang penyebut. Jadi artinya apa? Yang kita ambil adalah jadi fraction ya. Jadi kita tidak bisa langsung ngetik huruf A. Karena nanti kalau kita ngetik A, yang lain gimana? Jadi nggak bisa ya. Jadi kita harus ambil kerangkanya dulu. Jadi kita ambil dulu fraction. Nih. Oke, sudah ada polanya lagi ya. Nah, di sini kita bisa kerjakan satu-satu. Kalau untuk bagian atas, berarti kita sudah bisa memulai yang mengetik A ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ngetik A saja dulu. Nah, untuk strip itu nggak bisa ya. Stripnya dia perpangkat min. Nah, jadi terpaksa kita harus buatkan dia ambil yang bagian script lagi. Nah, kita ambil script pangkat ini. Nah, baru kita bisa ngetik A, kemudian ini bisa ngetik min 2. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada pola double geser ya yang kita buat di sini. Berikutnya, karena ini B sejajar dengan A, kita pindahkan kursor kita ke sejajar dengan B. Jadi kursornya, lihat kalau kita arahkan di sini, nah ini 2, dia ada tanda agak berwarna sedikit ya, abu-abu, dia menandai berarti kursor kita berada di situ. Nah, kemudian kita tandai ke bawah, nah berarti dia sejajar dengan ini. Nah, untuk B, kalau kita ketik B saja, itu tidak bisa ya, karena nanti untuk bikin strip 1/4 nggak bisa, nggak ada kotaknya. Nah, jadi kita harus ambil pola lagi. Jadi kalau kita lihat pola ini tetap polanya adalah script. Nah, kita ambil lagi script. Nah, oke. Nah, baru kita bisa bikin ketik B. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk min 1/4, nah, kalau untuk min itu sudah bisa. Tapi 1/4 gimana? Nah, 1/4 tentu kita ambil pecahannya. Nah, kita ambil yang adalah fraction. Kita ambil yang fraction ini. Nah, seperti ini muncul ya. Jadi kita ngetik di sini 1, di sini
Ya, pastikan kursornya berada di kotak yang kita maksud. Nah, 4. Oke, sorry. Oke, kita coba klik dulu. Nah, 4. Ya, jadi pastikan kursor kita itu harus berada di dalam kotak atau sudah tertanda seperti ini. Oke. Nah, berikutnya untuk C3. Nah, C3 itu sejajar dengan AB, jadi kita terpaksa kursornya kita turun dikit ke bawah, ya. Karena kan memang sejajar ya, kita turunkan. Nah, kalau kita ngetik C, nah untuk pangkat 3 juga nggak bisa ya. Nah, jadi artinya apa? Kita pilih pola lagi, yaitu pola script. Nah, kita pilih sini. Nah, udah muncul bingkainya, kotaknya, jadi kita bisa ngetik C. Kemudian juga kita bisa ngetik angka 3. Nah, ini tahap pertama sudah selesai untuk pembilang dan penyebutnya. Oke. Nah, untuk yang di bawah, nah kita perhatikan lagi. Serasa mungkin udah mulai paham ya untuk ini. Yang di bawah kita perhatikan lagi. Nah, hampir sama yang di atas. Kalau kita ngetik A langsung, nggak bisa ya. Nah, untuk min setengahnya juga nggak bisa ketik di sini. Nah, jadi kita harus ambil pola yaitu script. Nah, ambil script. Sehingga dia berubah seperti ini. Nah, kita ketik A. Kalau untuk minnya sudah bisa di sini. Nah, untuk setengah 1/2 ya terpaksa kita ambil fraction lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa ngetik 1, 2, oh sorry. Jadi pastikan ya. Nah, jadi kita harus pastikan dia berada di kotak ini. Nah, oke. 2. Nah, sudah ada polanya. Nah, oke, sini ya. Saya coba geser dulu biar sama dengan rumus ya. Saya bisa ke sini. Oke. Ya, jadi ini dia ke kiri ya, biar nampak di atasnya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya B. Nah, B tidak bisa langsung karena ada pangkat 4. Artinya kita pilih lagi di sini. Pilih lagi yang bagian script. Nah, jadi kita ketik di sini B kemudian 4. Oke. Nah, C, berarti C-nya sejajar dengan B, kita turunkan kursor kita di sini. Ya, C. Nah, kalau C nggak bisa langsung, pangkat 3 gimana? Ya, berarti kita ambil lagi pola dari script ini. Nah, kita ketik C, kemudian kita ketik 0. Nah, kira-kira ini sudah selesai ya untuk contoh kasus pertama. Ya, mirip ya, sama. Oke, jadi itu cara yang pertama. Nah, kita coba latihan cara kedua. Oke. Nah, pola yang kedua, ini sejajar semuanya. Nah, kita ambil lagi, ulang lagi. Insert equation. Oke, supaya bikin ke tengah atau ke tepi, nah kita ambil aja lah di home langsung. Bikin rata kiri. Oke. Nah, dia biar langsung nampak tengah. Nah, kita mulai. Jadi lagi equation ya, pengaturannya. Nah, di sini kalau kita buka kurung langsung, nah itu tidak bisa. Satu, nanti kalau Anda lanjutkan seperti ini juga, akarnya gimana juga nggak bisa. Jadi untuk kurung tutupnya nanti akan terkendala ujungnya nanti ya. Nah, kita perhatikan dulu secara keseluruhan. Kita amati dulu. Ini ada kurung 1. Di sini juga ada kurung lagi ya, kurung buka, kurung tutup. Jadi ada 2 kurung-kurung di sini. Berarti kita harus ngambil 2 kurung lagi. Nah, berarti kita ambil bracket. Kita ambil yang pertama di sini, kemudian kita ambil yang kedua. Nah, jadi yang pertama ini untuk ini, yang 1 tambah ya akar x kuadrat akar 4 ya. Nah, yang kedua ini ya 1 dikurang. Jadi kita mulai yang pertama dulu. Oke, yang pertama kita bisa langsung ketik pola 1 karena dia masih sejajar. Berarti kita bisa ketik 1, kemudian tambah ya, karena dia masih sejajar bisa lanjut. Kemudian yang kerangka yang ini, nah berarti kan ada akar. Kalau akar berarti radikal di sini. Nah, radikalnya kita perhatikan, kalau di sini radikal ada 4 pilihan. Kalau yang pertama yang kita pilih ini nggak bisa ya, karena dia ada angka 4 di ujungnya nih. Kita ambil yang kedua. Nah, kemudian kita ambil klik angka 4 di sini, udah muncul ya seperti ini. Nah, kita bisa langsung ketik angka 4. Oke. Nah, kemudian yang di dalamnya di sini X.
X kuadrat. Nah, kuadratnya gimana ya? Nggak bisa langsung diketik. Berarti kita ambil script. Nah, sudah bisa kita ketik langsung di sini X, kemudian di sini 2. Nah, selesai ya. Yang untuk kurung pertama. Oke. Kemudian yang kurung kedua, 1 bisa langsung ya. 1 dikurang. Nah, ini juga akar ya. Nah, kita ambil yang radikal. Berarti dia juga ada angka di ujungnya sama. Oke. Nah, kita bisa ketik di sini angka 4 lagi, kemudian di sini X. Wah, di sini X ini juga berpangkat. Nah, berarti kita pilih lagi script. Ya, nah, kita ketik X dan di sini juga ada kedua. Nah, untuk yang berikutnya ada plus. Nah, kalau plus ini dia sejajar dengan X. Berarti kita ke bawahin dikit kursornya. Nah, ketik tanda tambah. Oh, sorry. Jadi kalau dia masih dalam ini, itu tidak bisa ya. Kita geser lagi ke kanan. Nah, ya. Karena apa? Nanti dia masuk ke dalam kurung, ke dalam akar. Nah, ini kita geser ke kanan sedikit biar tambahnya di luar. Nah, kita lanjut, kita pilih lagi akar, ulang lagi, radikal ini. Nah, kita ketik lagi angka 4, kemudian di sini X kuadrat, nah kita pilih lagi di sini X kuadrat, ya, X, kemudian 2. Nah, di situ ada kurang lagi, yang kita sejajarkan, geser sedikit, nah sampai dia terseleksi seperti ini, berarti artinya dia berada di luar ini ya. Nah, kita strip. Nah, pilih lagi, ulang lagi, pilih radikal yang nomor 2, kemudian di sini ketik lagi 4, kemudian di sini X pangkat 6, ya kita pilih script lagi. Nah, di sini X, di sini 6. Nah, 6. Nah, gampang ya. Jadi artinya apa? Dari contoh dua buah ini dijelaskan bahwa kalau kita memilih membuat pola rumus, ya kita harus perhatikan pola secara utuh dari rumus yang kita mau buat ini. Jadi kita harus perhatikan ini keseluruhan dulu. Nanti jangan-jangan nanti kalau kita tidak perhatikan secara keseluruhan, pas kita udah bikin di tengah, taunya dia gantung, wah ini ada bagian yang lain yang mau ditambahkan. Nah, kita nggak bisa nyisip. Ya, jadi harus ulang dari awal. Sama seperti ini ya, kurung buka, kurung tutup ini. Ya, jadi kita harus perhatikan polanya. Kalau dia pola gambarnya udah besar seperti ini, nah artinya kita harus lihat secara keseluruhan ya, supaya ini bisa kita gunakan dari awal sampai akhir ya. Ini langsung pola bracket yang kita gunakan ya. Nah, kira-kira seperti itu, mungkin bisa dilanjutkan dengan contoh-contoh lainnya ya. Demikian penjelasan equation kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.